Diri yang belum pun, bisa sendiri begitu. Bapak, saya tadi biasa aja. Oke ya, itu cara berpikir manajerial tuh kayak gitu. Jadi gini, diklat tuh kayak gini, contohnya nih, diklat tuh kayak gini. Di syuting punya pengetahuan, punya pemahaman, yang diklat sebagai juru diklat tuh punya kemampuan komunikasi. Kamu ajarin kayak gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya Pak, masalah apa lagi? Jadi materi apa kita hari ini? Materinya apa? Satu, masalah komplain dari pasien. Yang kedua, evaluasi SDM. Apa aku mau umbat jumpit apa sih umbat jumpit apa? Komplain dari pasien. Ya, misalnya ada nggak? Ada. Ya, coba ceritakan. Nah, Apa Komplainnya menu. Terapi. komplainnya menu gimana? Bekam kan sekarang harganya naik. Terutama yang untuk bekam luar, Pak. Ah, Pasien pada komplain. komplainnya gimana kalimatnya? Kok harganya kok mahal sekali, Mbak, sekarang. Ada komplain. Harganya mahal, memang mahal. Iya, bekamnya untuk bekamnya. Emang berapa? Kan Ya. berarti per tiknya 9.000 sekarang. Sekarang berapa? Iya 9.000. Ada dia cuma Harganya cuma 6.000 kan? 7,5. 7,5. Lalu 6.000 yang enggak. Itu yang komplain berapa titik dia? Ambil berapa titik? Tadinya kan biasanya 25, 23 tambah 2. Terus kemarin aku itu cuma 21. 21 karena Malah. terlalu mahal. Oke. Terus kemarin lagi malam Jumat juga iya. Apa? Iya gitu. Sama. Terus Bu Mahal. Siti juga iya. Jadi sudah berapa orang? Berarti berapa orang? Bu Siti berapa orang? Aku udah 2 orang. 2 orang. Terus kamu jawabnya gimana? Banyak berapa? Harus nggak boleh. Banyak itu nggak boleh. Kenapa nggak disampaikan? Kan dikumpulin dulu Pak, maksudnya barangkali orang-orang kan baru pertama itu kan sudah mana ya HP-nya. Terus yang di sini juga ada yang komplain ya sih ya. Katanya penanganannya sih udah bagus, terapisnya juga udah baik, ramah. Cuma harganya itu yang mahal. Kenapa Harga sih? luarnya. Ya. Yang di sini juga ada yang komplain gitu. Di sini juga ada yang. Dari awal sampai kemarin aja. Oke, sekarang gini. Kamu tahu nggak harga di luar? Katanya kalau dari pasien itu kalau di luar itu kalau Taza menjelaskannya seperti biasa. Iya. Kalau dari ininya juga ada orang yang sudah paham juga. Mbak kok naik sekarang serba naik sih Mbak gitu. Itu kan karena orang yang udah paham harga-harga dari kitanya, maksudnya kayak dari peralatannya itu kan karena bukan pasti itu kan sudah pada naik. Ya. Kalau pasien yang sudah paham sih, ya sih Mbak ini pada naik semua. Jadi ini terapi juga ikut-ikut naik. Yang penting sih pelayanannya oke, saya nggak apa-apa. Itu ada yang orang yang memaklumi, ada juga yang mungkin orang yang rada-rada nggak gimana gitu. Itu salah satu contohnya ini pelayanan dan servis serta karyawan keramah tamahan cukup. Hanya biaya terus naik melonjak. Saran saya jangan naiklah, ikuti harga fals bursa efek. Mohon jangan naik, terutama biaya bekam. Contoh, kaget saya bertiga hampir 600.000. Jika begini tentu pelanggan lain akan hijrah ke bekam yang lain. Jika mahal, maaf ya Dik, saran masukan saja, laporan ke bosnya. Padahal saya sudah langganan loh. Baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Oke, bagus. Mari kita lihat terapi di tempat lain.
ada beberapa terapi yang segini tapi itu masih di harga 100.000. Enggak, coba dibuka lah tarifnya. Kita buka di Kalau yang Tazza Survey itu di Raja itu memang lumayan mahal. enggak berapa jangan istilah lumayan tuh enggak ada. Kalau Hitung-hitungan tuh jelas sama gitu. Evaluasi tuh gitu cara berpikirnya. Nah, kalau Tazza nggak salah lihat ya, pas waktu itu pernah lihat itu per titiknya memang 10.000. nah, Tapi kan nggak terlalu banyak karena banyaknya hanya pijit kata nah. Mbak. Oke, satu poin dulu nih. Di luar di Raja 10.000 per titik. Kita berapa per titik? Itu di tempat kan? Iya. Kita Cuman di- memang jarang. Ini dengerin dulu nih, maksudnya supaya kamu punya kemampuan analisa gitu loh. Paham nggak? Nah, sekarang ini bekam. Sekarang di lain tempat lain selain di Raja. Gimana ya, pas itu ada mana ya? GSC kan ada tuh, BRC, Bekam Sentral. Berapa di situ? BRC. Ya. Atau di pusat Bekam. Coba dilihat pesaing-pesaing kita. Ini Bapak akan membekali kalian karena dasar kenaikan sudah dipertimbangkan, sudah lihat pesaing-pesaing kita. Oh, ya ada Kan yang gitu. masukkan saran juga Pak. Kalau misal mau naik jangan per titik. Misal kan kayak kita 23 titik. Hmm. Itu kalau naik misal sekitar 125 gitu. Maksudnya naik 10.000. Tapi kalau mau per titiknya 6.000 nggak apa-apa. Cuman di paket yang 23 itu naiknya itu jangan yang dihitung per titik gitu. Ada masukan masih Oh, seperti ya, itu masukan, juga oke. ada. Heeh. Masukan apa? Kan gini, kenaikan itu berpengaruh pada terapis nggak? Pada pendapatan menaikkan nggak? Iya. Kalau di pendapatan iya. Iya kan ada, maksudnya itu kan kita nggak boleh hanya memikirkan perusahaan, tapi juga memikirkan terapisnya juga, kenaikannya pengaruhnya gimana. Tadi masukan aja ya, oke. Yang kalau misalnya apa tadi, kenaikan Paket. misalnya 20 titik ke atas, Iya 23, misal seperti 23 kan sebelumnya 115, naik ke 10.000 gitu jadi 125 gitu. Nah, tapi kalau misal mau per titik, jangan dihitung per titik gitu Pak. ya itu masukan saja. Iya itu memasukkan Masukan saja dan aja. kita nggak perlu peduli gitu. Kita tuh kalau sudah punya konsep, kita tuh yang harus memperjuangkan. Karena kita menentukan keputusan itu tidak berdasarkan asal-asalan. Ini yang perlu kamu tahu nih, manajemen tuh kayak gitu. Sudah berdasarkan survei, sudah berdasarkan analisa, pertimbangannya macam-macam. Jadi kalian harus pikir gitu, wah gimana caranya ketika ada orang naik, saya harus ngomong bagaimana. Nah itu ya, bisa nggak kamu jawabnya seperti apa? Nggak bisa ya. Nggak pernah ngomong, Bu, coba Bu bisa lihat Bu di tempat yang lain per titik 10.000. Berani ngomong gitu nggak? Karena pertimbangan biaya. Saya belum tahu ya. Nggak Pak. berani ya. Nggak Nah, tahu makanya- yang lain. Nah, makanya ini perlu masukan, perlu survei. Kita naikkan itu pasti sudah dasarnya pertimbangan banyak. Coba bekam kepala di tempat lain berapa? Coba bekam kepala. Rp45.000 satu kali. Kita berapa? 30.000. Oke, jadi gini, komplain dicatat, semua dicatat sebagai masukan. Tapi kamu punya pemikiran, punya analisa, gitu. Nah nanti kita kaji mana sih komplain, siapa yang komplain, penjelasan seperti apa. Sekarang advice apa yang akan kita berikan? Apakah dengan diskon atau dengan seperti apa? Tadi kan sudah ada masukan tuh. Masukannya apa tadi, ada yang misalnya 21 ke atas, ada kenaikannya berapa tadi? Jumlah saja gitu ya. Jadi tidak 50% gitu maksudnya. Kan bisa begitu.
Kayak di Cikampek ini kita lagi bikin yang tadinya kenaikan 50%, kenaikannya menjadi berapa? 35%. Diturunkan kenaikannya. Karena punya standar gitu, supaya kita punya standar. Paham nggak? Iya, soalnya memang efek dari pas waktu pada saat baru-baru saja naik, karena awalnya orang-orang belum pada tahu. Setelah tahu yang biasanya kadang 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, jadi agak ini gitu. Yang Taza lihat yang Nih, sering gitu. Cara nyampainya gini loh, Pak, naik hanya cuma 1.000 loh Pak naiknya, per titik loh. Nah, cuman dikali kata bapaknya. Lah iya nggak masalah, tapi kamu harus bisa jawab gitu loh. Bisa jawab paling tidak naik 1.000 Pak, karena semua perlengkapan naik. Nah, efeknya kemana? Kita harus efisiensi di mana? Makanya Bapak kan gini, oke aja kita mau kurangi deh biaya misalnya konsumsi. Coba itu nggak dipertimbangkan itu. Waktu dinaikkan kita coba nggak usah pakai minuman, kita pakai oksido aja. Kita kan servisnya lumayan ini, harus ngasih jamu dan sebagainya. Tapi anehnya ini kalau kurang kemampuan berpikir, ya orang sendiri malah yang kayak yang ini tidak tahu kebijakan gitu. Ini makanya perlu pemahaman, perlu pengetahuan. Pak, di mana Pak? Coba terapis di mana dikasih jamu kayak gitu? Di mana? Nggak ada. Di Raja ada. Di Raja minum apa? Jahe merah. Jahe merah. Bapak nggak merasakan di sana itu waktu itu nggak ada, cuman minum doang. Oksindo, apa itu aqua gitu. Kalau yang untuk bekam luar gimana? Kan nggak Apanya? dikasih apa-apa. Untuk yang bekam luar Lah kamu mau kasih apa? udah Punya ngasih itunya, apa? Kalau kamu yang petitiknya dikasih, tinggi. mau minum apa Mbak? Kalau saya kan begitu, mau minum apa Mbak? Kopi apa teh? Minum apa udah dikasih lapis. Kalau saya nggak tampangnya sih. Kalau kamu Yang dikasih malah Jadi gini, terapisnya. orang pasiennya. terapi di sini, Bapak tahu nggak kekuatan kita tuh di spiritualitas. Orangnya itu punya kekuatan bukan hanya bekamnya saja, bukan alat bekamnya saja, tapi yang bekam itu Iya. Ngomongnya gimana ke pasien, ngomongnya gimana? bukan begitu. Artinya begini, Pak, beda Pak. Saya tahu di mana-mana sampean bekam malam Jumat nggak didoain pasien Pak, hanya di DHPH. Itu coba itu kelebihan seperti itu kamu kasih tahu. Hanya di DHPH Pak, yang pasiennya didoain setiap malam Jumat. Kita tiap malam Jumat ada zikir, ada tahlil, doain pasien. Itu contohnya kayak gitu loh. Contoh lagi, ruqyah misalnya, ruqyah 300. Kita ruqyah bukan untuk masuk perusahaan, masuk MDM untuk berbagi. Lah hal yang kayak gitu tuh loh kamu jelasin. Nilai-nilai yang lebih yang bisa dijelasin ke pasien, jelaskan, infokan bahwa kita bukan hanya secara fisik saja ikhtiar pengobatan, tapi juga secara spiritual. Itu yang tidak ada di tempat lain. Iya, itu ya. Hal-hal yang kayak gitu penting, apalagi yang di depan Taza. Jadi ketika orang menyampaikan komplain apa atau merasa oh nggih diterima masukannya kan gitu. Nah itu tidak langsung dijawab begitu, diterima aja diterima. Cuman kamu tenggang waktu tertentu bisa menyampaikan gitu. Ya memang Pak, kalau perusahaan ini sudah mempertimbangkan ya kesesaran sebagainya. Makanya coba kaitannya dengan ini kan kaitan dengan biaya. Mana biaya yang berlebihan, contohnya efisiensi. Makanya Bapak sarankan tuh, coba ini sekarang efisiensi lampu yang nggak dipakai dimatikan di dapur. Sudah kasih tugas, nggak tahu berjalan apa enggak. Sudah berjalan ya. Nah, nanti coba ditinjau lagi penggunaan peralatan, misalnya tisu. Ini pasien sekian, jumlah pasiennya sekian.
tisunya habisnya sekian aja. Jangan-jangan banyak yang ngelapi meja aja pakai tisu, coba. Kayak gitu loh. Kamu harus hitung, namanya Iya. usaha. Mm-mm. Jangan sampai Oksindo itu 30.000. Aslinya buat pasien, ini terapisnya pada was. Ya kita pakai itu aja. Mendingan kita buat berbagi buat orang-orang yang minta-minta. Efisiensi ini harus dikedepankan. Kita sedekahkan tambah banyak. Kayak gitu loh, jangan masa ngelapi meja. Tisu pakainya aja. Kayak tisu tuh ini kering atau ambilnya bukan selalu boleh dibuang. Bapak sih lihat, cuma bapak tawa aja.